kerajaan Siliwangi. Siliwangi itu apa kerajaan apa? Yang rajanya Pajajaran. Pajajaran. Ada dua kerajaan tua, Galuh karo Siliwangi. Itu kan kok sing ngalano Galuh kan si Pajajaran. Jadi Galuh itu jadi antara daerah Nembaku itu jenenge Lui Munding itu diinvasi karo kerajaan Galuh. Nah, nang kono ana pendekar jenenge Jagakerti. Jagakerti iki perang karo patih kerajaan Galuh. Perang dal menang. Patih kerajaan Galuh mati. Akhirnya kerajaan Galuh tidak jadi menguasai daerah Lui Munding itu. Nah, akhirnya Jagakerti ini menjadi ya istilahnya kaya penguasa lah di situ, di daerah situ. Di itu bukan tanah yang dijajah. Jadi tanah Perdikan ya, itu tanah bebas, gak dijajah deh. Nah, terus yang menguasai itu adalah keturunannya Jagakerti kumang menguasai. Jadi koyo turun temurunnya lah, sing menguasai sing nyekel daerah kuno. Termasuk mbah saya itu masih keturunannya Jagakerti. Jadi mbahku itu Halim bin Kedung Wangsagama bin Kedung Kertagama bin Buyut Liu bin Buyut Kertek. Kertek itu Pangeran Cirebon. Makamnya tidak di area pemakaman Jagakerti, tapi dia makamnya ada di Kesultanan Cirebon, Nangkono. Nah, itu kan sana itu sing Nangkono itu kabeh kan keturunane Sunan Gunung Jati. Kita Sunan Gunung Jati lah. Daerah Lui Munding itu jadi dinasti padha karo Brawijaya ya. Brawijaya 1, 2, 3. Tapi jenenge kan awake kan gak ngerti sapa jenenge Brawijaya. Kalau jeneng asli ini padha karo Gedung Wangsagama, Gedung Kertagama, Buyut Liu kok sing ngomong jenenge Abdurrahim. Tapi awake dhewe gak ngerti. Gelar berarti. Gelar ya, gelar ngono. Gelar dinasti turun temurun. Tapi kan itu kan sistem pemerintahan seperti itu kan hilang setelah kemerdekaan kan. Setelah kemerdekaan kan hilang. Zaman Londo sih digawe, jadi sing menguasai daerah kono itu Wedono itu mbah-mbah saya. Jadi koyo Wedono itu menguasai sekitar 4 sampai 5 kecamatan. Nang kono mbah-mbah kabeh. Turunan kok Jagakerti turun temurun, kalau pilihan wis pemimpinnya turun temurun. Nah, terus duwe anak, Gedung Wangsagama itu duwe anak Halim siji betok. Di Bang jenengan itu Gus. Itu saja. Nikah di gak tahu duwe anak. Nikah ini gak duwe anak. Pas nikah ambek pembantune dhewe iku duwe anak siji jenenge Abdul Halim itu. Awalnya jenenge Suji ku artinya ya siji iki. Siji iki. Akhirnya diganti jadi Abdul Halim. Nah, jadi setelah itu karena sistem pemerintahan ganti ya, karena wis republik kan ganti, sehingga ya wis tidak turun temurun lagi. Nah, mbah saya sing asli ini modele pengganti tapi yo gak ganteni karena kan wis ikut berjuang kan, maksudnya yo
mondok nang Mekah ambil bawah Rasulullah ya, murid Syekh Mahfud At-Turmusi. Jadi setelah lulus dari Mekah, setelah karena perang dunia pertama meletus 2000 tahun 1914 meletus perang dunia pertama, akhirnya ulama-ulama sing mondok nang Hijaz itu podo balik ke Indonesia semua. Balik ke Indonesia kabeh karena kan ono kan wis dikuasai karo Wahabi ono. Wis dikuasai karo Wahabi. Berarti mulai tahun itu Gus ya. Iya, Wahabi. atas sponsor Inggris. Karena Turki Utsmani kan sudah mulai lemah. Turki Utsmani lemah. Akhirnya penguasaan terhadap Hijaz dan Palestina itu kan dilepas. Maksudnya yang tidak dilepas itu aslinya ya karena sih dilepas Palestina karo Hijaz. Tapi karena kekuatan sudah melemah, akhirnya nangkono nang Hijaz itu dipegang oleh Syarif Hasan. Syarif Hasan diserang oleh oleh pasukan Wahabi. Maromono ditekokno pasukan teko Mesir, menang terus ngalih Wahabi, terus disponsori oleh Inggris, dikei alat yang lebih canggih, akhirnya nyerang mana kalah. Syarif Hasan kalah di kayak nonang Syarif Hussein anaknya kalah mana, akhirnya dikuasai sudah wis waktu itu Hijaz wis porak-poranda. Akhirnya banyak ulama-ulama Indonesia yang waktu itu di Hijaz pulang kabeh lah, termasuk Mbah Wahab, mbah saya itu pulang nang Indonesia. Mbah Wahab ke Surabaya mendirikan Nahdlatul Wathon. Mbah saya beberapa tahun setelah pulang nututi Mbah Wahab nang Nahdlatul Wathon Di Surabaya. Nah, Nahdlatul Wathon itu kan lembaga kursusan untuk mencetak ulama-ulama yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah. Karena pada waktu itu Indonesia sudah ada organisasi-organisasi, tapi alirannya itu tidak Jelas. bukan jelas. Alirannya bukan aliran Ahlussunnah wal Jamaah ala An-Nahdliyah saiki lah. Tapi alirannya aliran yang lain. Misalnya kayak ada Muhammadiyah ya, lebih dulu kan Masyumi. tapi kan dia lebih condongnya arah berpikirnya kan pembaruan kayak kayak Jamal Abdul Nasir, kena pengaruh Muhammad Abduh, ono Persis, itu wis lebih condong ke Muhammad bin Abdul Wahab, maromono ono yang lain-lainnya. Yang ala An-Nahdliyah mengikuti 4 mazhab itu belum ada. Maka membuat lembaga kursusan mencetak ulama-ulama yang cara pandangnya itu setidaknya kayak ulama-ulama pesantren ini gitu. Lah itu kok disebar, lulusan teko kok disebar. Kok ana sing gawe cabang dewe-dewe, dari lulus dari Nahdlatul Wathon dia akan membuat cabang sendiri-sendiri. Nah itu fungsinya itu untuk dijadikan satu organisasi besar. Nah tapi kemudian kan belum dapat restu oleh Yai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan satu organisasi. Ditakutkan pada waktu itu akan malah nambah perpecahan, tambah akeh organisasi Islam. Akhirnya belum direstui. Makanya yo gawe Nahdlatul Wathon. Mari gawe Nahdlatul Wathon gawe itu 1916. Marung gawe Taswirul Afkar 1919. Marung ngono pas runtuhnya Turki Utsmani 1924 ya. Terus kemudian 1925 itu runtuhnya kekuasaan Hijaz sepenuhnya sudah di tangannya Wahabi ya. Jadi tersiar kabar bahwasanya tradisi-tradisi 4 mazhab dihilangkan, diganti dengan Wahabi dan sebagainya. Nah, pada waktu itu ulama-ulama
alumni Hijaz yang sudah berkiprah di Indonesia itu merespon kejadian yang ada di Hijaz itu. Antara lain tidak boleh bermadhab, jamaah haji tidak boleh melaksanakan ibadah secara 4 madhab dan lain sebagainya. Lah merespon itulah kemudian dinamakan Komite Hijaz. Merespon itu dengan Komite Hijaz. Lah sing gawe nulis surat konsep Mbah Wahab, sing nulis surat mbah saya. Mbah Halim. Mbah Halim nulis surat. Kan katib ya kan Mbah Wahab itu kan tidak suka, maksudnya jarang tulisan kan enggak Mbah Wahab. Tidak suka nulis, terus pergerakan. Jadi yang nulis itu yang bagus mesti. Jadi surat menyurat opo kabeh mbah saya semua sekretaris ya. Jeruk tulis ya. Dan mbahku kan produktif wonge nulis, syair dan sebagainya, ahli balaghah, ahli mantik dan sebagainya lah. Nah itu sing nulis gaya surat itu mbah saya. Dikirim ke ulama-ulama se-Indonesia itu. Marungono mendapatkan respon ulama Jawa Madura. Marungono oleh respon luar biasa. Komite Hijaz itu didatangi oleh Mbah Hasyim Asy'ari, didatangi oleh Kiai Zubair Sarang, didatangi oleh Mbak Kiai Asnawi Kudus, didatangi ulama-ulama top lah pada waktu itu. Akhirnya Komite Hijaz itu kemudian memberikan rekomendasi, muncullah 5 rekomendasi, antara lain adalah kebebasan bermadhab di sana. Nah, muncul pertanyaan, loh, lek iki surat iki dikekno Kanang Raja, sapa sing gawa? Mosok Nahdlatul Wathon sing kei gawa, wong iku lembaga kursusan. Waktu itu rajanya di Saudi. Iya, di Saudi. Iki sapa sing gawa? Kan ini lembaga kursusan, masa awal dia kayak surat ke raja dari ke raja dari kursusan, yang nulis kursusan Prima Agama misalnya, kan nggak mungkin Prima Agama kirim surat ya apa presiden Prima Agama. Akhirnya ya sudah, kita buat organisasi. Nah organisasi itu kemudian dinamakan Nahdlatul Ulama. Atas saran Mas Alwi. Mas Alwi memberi saran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul diambilkan dari kata Nahdlatul Wathon, ulama, karena waktu itu kumpulnya para ulama. Terus digawe lambang, sing gawe lambang itu Yai Ridwan. Yang gambar itu ya? Gambar ya Ridwan. Maka kemudian seketika itu juga Komite Hijaz berubah menjadi organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Rais akbarnya adalah Mbah Hasyim Asy'ari, wakilnya Yai Dahlan Ahyad, sekretarisnya adalah Kiai Wahab Hasbullah, sekretaris duanya adalah Kiai Abdul Halim, mbah saya. Tanfidiyahnya waktu itu Hasan Gipo. Nah, Hasan Gipo itu dia ini kalau ngomong kok saudagar, kayak punya travel haji umroh kayak ini, kalau travel haji kayak saya ini Bujo Harom lah. Nah, jadi punya travel. Ya saya ini bahasan travel, tapi itu pelayanan haji itu pada tahun lah. Itu yang menyokong, salah satu penyokong berdirinya Hasan Gipo, menyokong pendanaan untuk berdirinya Nahdlatul Ulama itu. Hasan Gipo orang kaya, saudagar kaya. Nah, rumahnya nang Ampel, sampai saya nang Ampel itu ono Langgar Gipo. Dan biyen niku kumpulin nang kono. Lah kumpulin wong-wong. Jadi orang-orang itu lek katene berlayar ngono iku. Kate berlayar ke nang Mekah ngono. Ditransitno sik nang Langgar Gipo gawe tempat transit. Nah, dari situlah muncul Nahdlatul Ulama periode pertama itu. Terus surat itu dikirimkan ke raja. Tapi waktu itu ketinggalan kapal.
disusul nang Singapura juga gak nututi, akhirnya marung 1926, 27, 2 tahun berikutnya 28 yang membawa rekomendasi itu adalah Mbah Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al-Misri yang dibawa ke Raja Mesir itu. Dibawa ke Raja Saud. Saud. Jadi yang bawa itu bawa rekomendasi itu Kiai Wahab Hasbullah dan Syekh Ghanaim Al-Misri. Sampai kono sajane salah satu pendiri NU itu orang Mesir, Syekh Ghanaim Al-Misri. Tapi tidak pernah tidak pernah padahal jasanya luar biasa untuk terkait awal-awal pendirian Nahdlatul Ulama, supportnya, jasanya luar biasa dong. Nah pas waktu nang Mekah mengirimkan mengirimkan surat rekomendasi itu, Syekh Ghanaim tidak kembali lagi ke Indonesia. Pulang langsung ke Surabaya, marungono pulang ke Mesir. Mbah Wahab pulang ke Indonesia, sampailah ke pelabuhan Surabaya. Ya, sing nyusul pada waktu itu Mbah Wahab itu Bisri Samsuri. Dan anyar itu. Jadi itu awal-awal proses. Jadi orang Surabaya itu memang kota perjuangan. Jadi mbah saya punya rumah di Surabaya, Mbah Wahab di Yorsuma nang Surabaya, nang Kertopaten. Jadi mbah saya punya rumah di Gedung Suroko, tinggalnya di situ. Nah, biar kan tempat perjuangan nang Bonuyus. Berarti sebelum kemerdekaan 45 Gus. Jauh sebelum 26. Itu prosesnya mulai tahun 1916 ya. Jadi 10 tahun ya. Sebelum terbentuknya NU itu. Dari awal tadi. Jadi Nahdlatul Ulama itu 1916. Jadi Nahdlatul Ulama itu 1916 Tasbihul Afkar. Nahdlatul Ulama itu 1926 bersama dengan Komite Hijaz 1926 itu. Jadi jauh sebelum Nahdlatul Ulama sebenarnya sudah ada rintisan. Nah, hanya saja pada waktu itu belum disetujui oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Belum disetujui karena Kiai Hasyim kan dia mempertimbangkan banyak hal. Kan beliau kan ulama yang punya banyak murid kan. Jadi mempertimbangkan banyak hal. Pada akhirnya kemudian disetujui juga. Jadi NU itu berdiri itu dengan tertatih-tatih, betul. Dengan berangsur-angsur. Sesuatu yang sangat luar biasa. Perjuangan sampai ngadeg loh. Perjuangannya sangat luar biasa. Merespon banyak hal. Prosesnya juga lama ya Gus ya. Dinamika keagamaan di Indonesia pada waktu itu Nahdlatul Ulama. Mungkin ya kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, dengan perjuangan para ulama pada waktu itu sampai berdirinya Nahdlatul Ulama, mungkin kita ini ya wis belum merdeka. Belum merdeka, hampir ya kayak Saudi saiki mungkin. Hampir kayak Saudi saiki. Karena kemudian ini masif, Nahdlatul Ulama setelah berdiri kan masif melakukan muktamar, dan hasilnya itu disebar ke seluruh Indonesia. Kan kemudian akhirnya orang-orang berduyun-duyun, kemudian apalagi kemudian Nahdlatul Ulama cara berdakwanya kan tidak kemudian bertentangan dengan adat istiadat setempat ya, mengakomodir adat dan sebagainya yang sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai tinggalkan dan sebagainya. Nah, kan banyak mendapatkan respon positif yang kemudian menjadi luar biasa. Mau muktamar 1, muktamar kedua, langsung akhirnya buat cabang pakai sampai tersebar sampai sekarang ini menjadi organisasi terbesar di Indonesia bahkan dunia. Nah, itu kan prosesnya kan dinamikanya luar biasa melalui merespon konflik keagamaan yang ada.
Lho dadi sak gurunge ana Nahdlatul Ulama iku. Iku mbiyen iku ana jenenge komite bukan khilafah, komite apa ya jenenge itu aku lali. Muktamar Alam Islam. Muktamar Alam Islam. Jadi merespon semua macam perbedaan. Itu 1922. Setelah Muktamar Alam Al-Islam iya 1921. Jadi nang kono iku ulama tokoh Persis, Ahmad Hasan, ulama tokoh Muhammadiyah, ya Ahmad Dahlan, nganu sebagainya itu berdebat tuh, tang terbuka loh berdebat itu. Lah dari kawan pesantren yang mewakili, yo utusan dari Nahdlatul Wathon itu mang, Mbak Wahab, ya Asnawi, Mbah saya, mesti kalah. Soalnya bolone gak akeh, bolone sedikit, kalah terus. Meskipun di dalam satu wadah, ya, apa itu jenenge wadah SI ya, dalam satu wadah Serikat Islam, tapi mesti kalah terus suaranya ini. Suaranya kalah terus. Akhirnya debat di Muktamar Islami, debat 1921, 22, 23 digantilah ketika runtuhnya Utsmani, diganti Muktamar Khilafah, menentukan siapa kekhilafahan berikutnya. Diundang setelah Utsmani teruntuh, Indonesia termasuk diundang juga untuk menentukan kekhilafahan setelah terjadi Utsmani. Usulannya waktu itu Mesir, Jafaruk ya, Mesir untuk menjadi khilafah, tapi sponsor Inggris. Jadi wis ditentukan, ternyata tidak ada respon. Akhirnya Raja Faruk lengser marungono, muncullah kerajaan Saudi. Nah, diganti mana Muktamar Khilafah itu membuat apa itu jenenge menentukan khilafah atas undangan kerajaan Saudi. Nah itu pas waktu itu kenapa kemudian kan Mbah Wahab kan menginginkan termasuk delegasi yang dikirim untuk menyampaikan unek-uneknya terkait mazhab dan lain sebagainya. Nah tapi gak digowo pada waktu itu, disingkirkan. Akhirnya nggawe dhewe iku jenenge Komite Hijaz dan seterusnya. Itu luar biasa dinamikanya. Gus, berarti Mbak Halim itu garis turunannya dari Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Iya, Sunan Gunung Jati dulu. Iya nih kok zaman dulu kita kalau keluarga ini kalau ke Sunan Gunung Jati itu langsung mau gunung makam ini. Kuncinya dikekno. Semerap nih Gus. Sampai sekarang udah Gus buat. Dan saya ini kan wis ya mungkin sing penjagane wis gak ngerti. Berbeda orang ya. Berbeda orang misalnya. Kalau dulu kita itu kalau ke sana ya kunci itu dikekno. Kon mlebu dhewe. Waktu itu jenengan masih sempat Gus. Ya saya dulu belum ya. Kecil, iling-iling setengah-setengah iling ini. Tapi paman-paman saya sampai sekarang. Ya enggak, maksudnya paman-paman atau ponakan, paman sudah enggak ada. Ponakan-ponakan yang dulu sama-sama dijak itu cilik. Tapi kan aku main cilik banget. Jadi umur piro, sering ngiling lah. Lah yang di atas saya kan umurnya waktu itu sih ono SD, ono sing SMP. Lah iku ngerti temen si iling. Kunci itu dikekno langsung kon buka dhewe kon mlebu dhewe. Jadi kan kalau tidak keturunan langsung kan nggak bisa. Lek saiki jarine bayar 1,5 juta. Sakniki. Jadi. Lu gak ngerti sih?
bener apa Loh, tapi kalau bayai masa ya anu Gus, juru kuncinya ada semprot Gus. ya kan ngono kan harus anu sih, harus terus disambung sih. Nggih. Lek gak disambung kan mosok ngerti. Suwe gak nyambung. Ngono. Berarti Gus ini turunan Sunda Empire nih. Sunda Empire. Sunda Empire. Ya gak lah ya. Cirebon itu Jawa Pak. Nggih Jawa. Jawa Cirebon. Cirebon itu Jawa. Belum masuk dataran Sunda ya. Belum. Tapi Campuran lah nggih. kan wilayah nih, Iya. cuma kan wilayah nih sing gawe iki kan yo era kemerdekaan iki ae. Ono Jawa Barat, ono Jawa Tengah, ono Jawa Timur. Tapi lek masuk kalau dirujuk dari wilayah kerajaan Tempo dulu ya masuk si Jawa. Jawa. Lek Pajajaran baru Sunda bahasa nih. Cirebon kayak bahasa namanya Dewi ngomong ini. Oh, mboten anu. Kepriben. Mboten ngapa-ngapa. Ya rada ngapak, tapi ya kita lek ngomong pasti paham. Loh, mboten jenengan berarti kecilnya dilahir di daerah sana ya, mboten di Surabaya. Ini Surabaya. Berarti Gus ini belum waktu kecil belum hidup di Pacet sini gitu. Oh, belum. Saya lahirnya dari Surabaya. Pacet ini SMA saya di Pacet. Mantap. Banget iya. Ya. Nah ini beliau ini Gus Bara kawan-kawan. Kawan-kawan. Kawan sopo akeh lah kawan-kawan. Kawan nek telu Kilo didelok ngene lho, berarti mereka kan lho sak mene kae. Budi TikTok ya. Lho ini Bupati Mojokerto ya. Jangan lupa terima kasih. akeh tadi kita sampai.